ada program double degree di UI3 itu kerjasama dengan UK kayak UK? Edinburgh University, Keren banget Kak. SOAS University, terus Dundee University. Di Aussie kita juga kerjasama gitu di Australia. Keren banget ya. Makanya habit di kami itu adalah menggunakan bahasa Inggris in daily activity. Bahasa Inggris. Iya. Harus tuh di perkuliahan gitu ya. Harus. Namanya aja internasional ya, nggak mungkin bahasa Sunda ya Teh ya. Intinya kalau mau wawancara, usahakan teman-teman harus mock up dulu sebelum hari H gitu. Dan Biar jangan lebih sekali matang gitu ya, jangan sekali. Jangan sekali, berkali-kali gitu ya biar lebih luwes pas di Halo teman-teman semuanya, kembali lagi di podcast Pojok Tarbiyah, berbagi dan menginspirasi. Nah, kembali lagi sama aku, Siva Kolobinuria, selaku host kalian di sini. Dan hari ini teman-teman tahu nggak sih kita kedatangan narasumber yang benar-benar keren banget. Di sini ada Kak Jihan. Halo Kak Jihan. Halo Syifa. Halo Apa kabar nih Kak Jihan? Baik. Lagi di Jogja berapa lama nih Kak? So far di Jogja udah mungkin 3 mingguan lebih ya. 3 minggu? Ya. Wow. Karena lagi holiday gitu sih. Oke, berarti akhir-akhir ini tuh kesibukan Kak Jihan apa sih? Ya di sembari holiday biasanya saya tuh ambil opportunity untuk sebagai ya researcher. Oh, researcher gitu ya. Keren banget. Berarti di kampus UI itu ya? No, di- researcher outside kayak UI3 gitu. Oh, I see. Oke. Nah, di sini kita kedatangan Kak Jihan gitu ya, lulusan dari UIN Sunan Kalijaga, dan beliau itu jurusan pendidikan fisika ya Kak ya. Exactly, pendidikan fisika berarti FITK. Yes. Tahun berapa itu Kak di sini? Awal mula masuk itu jadi maba tahun 2019 dan graduate-nya tahun 2023 sih. Oh, 2023 baru lulus? Yes. Dan sekarang udah masuk ke S2 ya. Alhamdulillah. Masya Allah ya. banget gak sih? Cuma gap year setahun, Ya. tapi sekarang udah dapet beasiswa yang prestis ya. Nanti kita bahas lebih lanjut lagi. Tapi sebelum itu nih Kak, mungkin kita bisa kenalan dulu nih Kak Jihan. Kak Jihan itu dulu masuk ke organisasi UKM atau kayak aktif lomba gitu gak sih Kak? Untuk itu saya mencoba aktif di semuanya ya. Jadi kayak membalancekan. Wow. Kalau di lomba biasanya saya lebih tekankan di akademik, tapi juga organisasi harus main gitu. Ya, biasanya lomba-lomba saya suka mengikuti lomba karya tulis ilmiah. Jadi itu udah ya dari semester 1 udah aktif lomba ya teman-teman ya. Wah, keren banget. Berarti LKTI-nya tuh biasanya isu yang diangkat apa sih? Kayak SDGs kah atau kayak spesifikasi lain gitu? Lebih ke media pembelajaran, bikin aplikasi, terus kayak ya berbau fisika tentunya ya teman-teman. Oke. Kalau organisasi sendiri ikut apa nih Kak? Wow, kalau organisasi banyak banget. Kalau tidak lupa selama mahasiswa saya mengikuti 7 organisasi gitu. 7 organisasi teman-teman. 7 organisasi. Aku aja satu organisasi udah keteteran ya. Ini aja 7 gitu. Kayak nanti mungkin kita bisa bahas gimana sih cara time managementnya gitu ya biar lebih itu. Oke. Organisasi yang pertama nih Kak, apa organisasinya? Organisasi yang pertama kali diikutnya adalah HMPS. HMPS itu pertama kali banget? Ya, dari tahun berapa itu? Pas masuk maba itu udah jadi anggota, terus next periodenya ya diamanahi jadi ketua gitu. Jadi ketua organisasi ya, HMPS ketua organisasi pendidikan fisika. Wah, keren banget. Oke, terus yang kedua nih, organisasi apa lagi? Ada organisasi Ikatan Himpunan Mahasiswa Fisika Indonesia. Oh, itu kayak senasional gitu? Senasional, jadi pasti kayaknya setiap prodi itu ada himpunan senasionalnya gitu kan. Oke. Terus selain itu apa lagi nih? Udah 2 tuh. Iya, terus biasanya saya ikut ekstra. Kayak PMII mungkin teman-teman kalau PMII ya. Oh, itu ekstra. Oke. I mean gak di dalam ikut sama prodi kan, jadi kayak ekstra gitu kan. Oh iya benar-benar. Terus PMII terus SPBA mungkin. Aku soalnya SPBA juga. Of course. SPBA ya. Terus apa lagi? Eksa kali. Kan itu penulisan juga tuh. Oh enggak. Saya enggak ikut itu. KSR, PMI gitu. No. Enggak. Saya aktif di dunia volunteer juga. Volunteer. Ya. Kayak San Yogyakarta saya ikut. Terus ada beberapa instansi seperti Leadership Academy Yogyakarta, saya ikut di situ, terjun langsung gitu. Oke, berarti Kak Jihan ini selain aktif di organisasi, terus ikut lomba juga, dan tentunya kayak
masih sempet-sempetnya gitu Kak, volunteer gitu. Kayak betul. Wah ini benar-benar mahasiswa idaman ya teman-teman, karena dan patut kita contoh gitu ya, gimana cara Kak Jihan itu manage waktu dan lain sebagainya gitu. Kayaknya bukan mahasiswa idaman sih Kak. Lebih tepatnya saya memanfaatkan kesempatan menjadi mahasiswa. Iya benar gitu banget. Kan. Iya, menurut Kak Jihan penting banget gak sih kayak kita selama jadi mahasiswa gitu ya, memanfaatkan waktu yang kita punya, karena mungkin di luar sana setelah lulus mungkin privilege yang ada di mahasiswa itu sendiri nggak hadir lagi gitu kan. Kalau gak jadi mahasiswa mungkin kita nggak bisa ikut conference dan lain sebagainya. Benar. Makanya saya ambil semua kesempatan, mau nggak mau, bisa nggak bisa, ya udah saya jalani aja dulu. Biasanya prinsip saya gitu kalau mengikuti apapun. Bener banget. Setidaknya kita udah be brave to step one more gitu. Jadi kayak berani melangkah sekali aja tuh udah bagus banget loh buat mahasiswa kayak gitu loh. Ya benar-benar. Yang penting kita berani melangkah dulu gitu ya. Pokoknya hasil mah belakangan gitu ya. Betul. Oke. Kayak gitu. Nah Kak Jihan itu aku dengar pernah ke luar negeri ya Kak. Sebelum apply beasiswa ya. Pernah beberapa kali ke luar negeri. Kayaknya di mana aja Kak negaranya? So far masih Asia sih. Jadi kayak Asia? kegiatan Kalijaga International Mobility itu di KISMA. Ya, KISMA di negara mana aja tuh? Malaysia, Singapura sama Thailand. Wow, itu selama berapa hari itu Kak? If I'm not wrong, sepertinya week sih. Weeks. Ya, cukup cepat ya. Tapi luar biasa udah 3 negara ya. Dan itu fully funded. Yes, exactly. Wow. Dan dikasih uang samu juga tuh? Forget lah. Udah lama ya. Yang penting pengalamannya sih. Pengalamannya teman-teman. Jadi kayak dari situlah membangkitkan motivasi. Wah kayaknya seru banget nih kuliah di luar negeri gitu. Kayak seru banget aja gitu. Selain ke Malaysia nih, Singapura, terus Thailand ya? Thailand. Ke mana lagi nih? Ada nggak sih negara lain gitu? Kayaknya pernah ke Vietnam juga ya kayaknya? Yes, kebetulan saat itu diterima di short course fisika di Vietnam, tapi unfortunately-nya saya tuh nggak berangkat Kak. Oh nggak jadi berangkat? Tahu nggak kenapa nggak berangkat? Kenapa? Ya karena udah lulus, udah bukan mahasiswa, udah bukan privilege. Jadi kayak please deh harus manfaatkan kalau udah jadi mahasiswa. Kalau udah nggak jadi mahasiswa mau di funding tuh udah nggak bisa gitu. Oke. Berarti selama jadi mahasiswa itu berarti kesempatannya banyak banget ya. Pokoknya teman-teman jangan sampai sia-siakan kesempatan gitu ya Kak ya. Oke. Nah, aku dengar-dengar juga Kak Jihan itu pernah dapat beasiswa entrepreneurship gitu ya dari Kemenak ya. Betul. Itu apaan sih Kak? Beasiswa apa gitu? Jadi itu long story-nya ya Kak. Ketika saya apply di S1 ini ya teman-teman, ketika semester 1 saya mencoba beranikan diri untuk apply beasiswa unggulan gitu ya. Tapi ya itu belum berhasil. Nah saya nggak nyerah. Ada beasiswa Jarum yang beasiswa so excited, booming banget lah di dunia. Bener-bener hype banget sih di kalangan mahasiswa. Keren banget lah ya. Kayak sekelas Tanoto Foundation gitu. Kayak itu keren banget itu. Apalagi denger lagu-lagunya dulu gitu loh Kak. Kayak pokoknya harus dapet nih. Ya itu belum berhasilnya. Sampai tahap interview juga. Wah itu udah kayak interview gitu. Sakit hati banget lah ya. Tapi belajar dari situ ya teman-teman. Dari sakit hati, dari kegagalan, kita bakalan tahu oh next ini banyak opportunity yang masih buka loh sebenarnya kayak gitu. Jadi saat itu Prodi mengutus saya untuk kegiatan beasiswa kementerian yang di-provide sama Kemenak. Itu beasiswa entrepreneur. Dan dari UIN itu 5 orang Kak. 5 orang doang? Iya, tapi dan itu dari Prodi Fisika atau campur? Campur, sesuai rekomendasi dari rektorat biasanya gitu ya. Terus diambilnya se-PTKN itu 1 orang yang lolos proposalnya. Oh my. Ya fun fact-nya itu ya saya gitu teman-teman kayak wah saya tiba-tiba dihubungi rektorat, selamat Mbak Jihan. Selamat apa gitu. Kayak wah ternyata ada aja surprising-nya gitu loh. Berarti mungkin ini hikmah juga ya dari Kak Jihan ini, kita bisa belajar kalau misalkan kita gagal di satu kesempatan kayak tadi Jarum nyampe wawancara doang, tapi sebenarnya masih banyak kesempatan di luar sana yang terbuka lebar gitu ya Kak ya. Kita kan punya alfabet tuh banyak banget. Dari A sampai Z tuh banyak banget kan. Ya gitu deh. Ya pokoknya ada rencana A gitu. Kita pindah ke rencana B gitu ya. Oke. Luar biasa sekali ya. Spiritnya Kak Jihan ini luar biasa deh pokoknya. Oke. Ya harus spirit Kak. Soalnya ini kehidupan loh. Kehidupan kayaknya kan kalau nggak dimanfaatkan sebaik mungkin ya. Kalau kamu nggak bisa menunjukkan potensi di akademik, itu prinsip saya
Tapi kamu harus bisa dong grow up di non akademik gitu loh teman. Apalagi kalau bisa nyimbangin tuh kan luar biasa gitu loh. Ya, dan akademiknya lancar kan? Lancar dong, lancar lah. Jadi researcher juga lah, masa gak lancar ya? Luar biasa. Oh ya, BTW tadi aku penasaran proposalnya tuh kayak gimana sih? Kan entrepreneurship tuh pengusaha kan? Iya. Emang apa sih yang kakak ajuin di proposalnya jadi bisa lolos ke Kemenak gitu? Dan itu dibiayain kan? Ya, sebenarnya proyek saya itu sederhana. Dan fun fact-nya ketika ratusan peserta dari PTKIN itu basic bidangnya mungkin fakultas ekonomi bisnis, terus wirausaha dan lain sebagainya. Saya yang berasal dari pendidikan fisika gitu loh. Wow. Ya, saya sempat curhat sama dosen kayak, wah ini saya dari pendidikan fisika itu gimana? Tapi saya akan melakukan yang terbaik gitu. Sederhana, nggak usah muluk-muluk teman-teman. Yang penting kita banyak riset, banyak baca sih intinya. Ya udah ikutin ketentuannya ya. That's Allah ways gitu kan. Ya. Pasti ada aja ya jalannya dari Tuhan gitu ya. Luar biasa banget. Nah, ngomongin tentang akademik tadi ya, ada pengalaman ke luar negeri juga. Dan FYI guys, baru-baru ini Kajihan dapat beasiswa master di UII gitu ya, semacam LPDP program gitu ya, Provide by LPDP. Provide by LPDP. Nah, mungkin kita ngomongin dulu tentang program apa prodi dulu deh. Oke. Kajian tuh prodi apa sih di sana? Jadi teman-teman FYI banget, UI 3 itu kita nyambilnya UI 3 Kak. Oh, UI 3. Ya, I-nya 3 ya. Kalau I1 bukan 1 Depok. bukan 2. Kalau I2 Jogja. Iya benar. I3 Depok gitu. Jadi Universitas Islam Internasional Indonesia. So far untuk saat ini prodi yang saya ambil itu Education, Faculty of Education. Faculty of Education. And Department Education, Specific Education gitu. Kayak nyambung ke fisikanya gitu ya. Iya, tapi lebih ke educationnya. Oh, lebih general gitu. Lebih general ke education gitu. Oke. Mungkin aku kayak kepo, sebenarnya UI 3 scholarship itu kayak semacam program apa sih? Beasiswa dari kampus kah? Atau kayak dari mungkin semacam LPDP atau gimana gitu? Jadi untuk angkatan saya itu masih provide by kampus untuk seleksinya. Tapi sepertinya untuk lembaganya itu kerjasama dengan LPDP. Itu ada di web UI 3 saya baca, Kemenak, LPDP itu kerjasama dengan kampus kami gitu. Jadi provide-nya tetap LPDP, tapi alur seleksinya itu dari kampus. Oh, berarti funded-nya itu dari LPDP, cuma pokoknya sistemnya dari kampus UI 3 gitu aja terserah gitu ya. Jadi kayak gak ikut LPDP seperti biasanya teman-teman gitu. Wow, lumayan ya. Kira-kira benefitnya apa tuh? Dapat UI 3 scholarship kayaknya lumayan ya. Ya, hampir sama dengan LPDP, kita dapat tuition fee atau uang SPP lah ya. Terus kayak uang saku pastilah. Uang saku, terus uang buku. Uang buku juga. Uang buku ya, jangan buat apa-apa gitu kayak uang buku gitu loh. Dan masih banyak lainnya sih tentunya. Apartemen gitu dikasih juga atau ya, sendiri? apartemen ada. Kita disediain gitu. Oh my god. Apartemen student. Ih, keren banget ya, luar biasa. Teman-teman yang mau ke UI 3 scholarship, pokoknya pantengin podcast ini nyampe habis. Dan lagi buka loh. Oh, lagi buka juga Kak? Kapan? Kan LPDP collab sama UI 3 tahun ini. Jadi ada program double degree di UI 3 itu kerjasama dengan UK. Kayak Edinburgh University. Keren banget Kak. SOAS University, terus Dunda University. Di Aussie kita juga kerjasama gitu, di Australia. Oh, berarti kalau kerjasama tuh kayak kakak bisa kuliah di sana juga atau gimana maksudnya? Iya, kayak double degree. Jadi 1 tahun di Indonesia, 1 tahunnya di luar negeri sesuai kerjasama fakultinya gitu teman-teman. Oh, keren banget ya. Makanya habit di kami itu adalah menggunakan bahasa Inggris in daily activity. Bahasa Inggris. Harus tuh di perkuliahan gitu ya. Harus. Namanya aja internasional ya, nggak mungkin bahasa Sunda ya Teh ya. Jadi teman-temannya pun kita banyak dari luar gitu loh Kak. Oh, dari mana aja nih Kak? Ya, sebutin dari Nigeria, Gambia, Afghanistan. Oh, Afrika gitu ya. Iya, Afrika, terus kayak ada Filipina. Jadi mereka belajar culture kita juga gitu. Keren banget gitu loh maksud saya. Iya, oke. Mungkin tadi kita ngomongin tentang UI 3 scholarship tuh apa gitu kan. Nah, tapi mungkin teman-teman juga penasaran gimana sih ini nih, gitu paling ditunggu-tunggu biasanya gimana gitu ya. Gimana sih cara apply ke sana biar mungkin teman-teman punya gambaran step by stepnya juga. Terus kayak wawancaranya itu seperti apa, atau ada esai kah yang harus dibikin gitu.
Gimana nih Kak mungkin? So far untuk semua persyaratan beasiswa khususnya di berkas ya Kak, mau LPDP, apapun itu pasti ada esai. Esai itu berupa personal statement, motivation letter, itu kan banyak macamnya, tergantung beasiswa mana gitu. Misal kalau berarti esainya kayak LPDP persis juga? Ya, exactly kayak gitu. Terus kayak ada CV tentunya. CV juga. Terus ada kalau nggak salah itu pas apply UI 3 itu ada proposal studi. Proposal studi itu kayak apa S2. tuh proposal studi? Semisal kamu mau ngapain? Jadi pas after sekolah tuh mau ngapain gitu. Oh, harus konkret gitu ya. Harus kita konkret mau ngapain masuk jelas kesana, gitu ya. Jelas banget gitu. Berarti mahasiswa yang belum dapat arah belum bisa nih, harus ditentuin dulu. Harus tentuin kamu mau kemana gitu, S2 mau ngapain gitu. Sama yang paling penting bagi saya adalah sertifikat bahasa Inggris Kak. TOEFL, IELTS itu harus ngaruh banget gitu loh. BTW kakak prepare TOEFL-nya kapan tuh? Berapa lama IELTS gitu? TOEFL-nya ketika habis wisuda sama IELTS. Saya juga ambil IELTS gitu ya teman-teman. Jadi kayak habis wisuda, yaudah 1 tahun sembari magang jadi asisten lab, researcher, terus kayak di teknologi database UIN gitu. Jadi kayak sembari itu saya belajar TOEFL juga sama memanfaatkan lah intinya. Intinya nggak ada kayak waktu yang sedikit pun tuh kayak eman-eman gitu loh teman-teman waktu itu. Benar ya, berarti benar-benar memanfaatkan peluang yang ada ya. Ya, banget sekali kayak gitu. Berarti kita sebagai mahasiswa semester 6 ya mungkin bisa persiapan nih teman-teman, catat ya. Yang pertama kita harus research dulu beasiswa UI 3 tuh apa namanya tadi? UI 3 scholarship itu seperti apa. Terus nyiapin esainya, terus nyiapin juga IELTS, pokoknya sertifikasi bahasa. Kalau sertifikasi Arab bisa gak sih? Kalau Arab masuk ke Islamic Studies, Fakultas Islamic Studies. Khusus yang Islamic aja. Oh iya, berarti fisikal bahasa Inggris ya. Oke. Political education. Berarti nanti kalau Islamic Studies tuh pakai bahasa Arabic. Tahassus Arabic biasanya tuh. Oh my god. Kayak yang teachernya tuh dari Syekh Azhar gitu langsung. Ya. Wah, keren banget. Oh, kalau dari pendidikan fisika ada nggak yang dosen dari luar negeri gitu? Saya kan pendidikan Faculty of Education. Saya nggak ada dosen dari luar negeri gitu? Ada. Kami dari Korea Jerman. Mungkin opa-opa. Kami dari Jerman kalau nggak salah saat itu. Dari Jerman siapa ya? Ada itu mata kuliah psikologi itu ada. Seru banget ya. Ya jadi setiap fakultas itu punya teacher dari luar negeri gitu. Bahkan konsultan di library-nya itu luar negeri juga gitu. Oke. Tadi ada esai, tips wawancara nih Kak. Ini biasanya yang paling greget gitu ya, karena aku pun pas diwawancarai sebuah beasiswa pasti kayak deg-degan parah gitu. Gimana sih cara kakak itu bisa tenang mungkin ya, terus kayak ngejawabnya tuh ada nggak sih hal-hal yang perlu di-prepare tentang pertanyaan wawancara gitu? Atau ada di template Google nih atau apa gitu? Kalau wawancara itu kan sebenarnya hal yang komunikatif ya. Itu bisa kita take informasi juga dari Google tuh banyak sekali. Jadi kalau saya biasanya menyiapkan beberapa pertanyaan, itu dibikin spreadsheet kayak gitu. Jadi saya pelajari, saya biasanya mock up. Saya suka mock up. Mock up itu kayak belajar ke yang lebih ahli, ke award beasiswa yang lebih ahli. Jadi kayak saya belajar. Jadi kan dia pernah wawancara tuh, pasti tahu dong kekurangan dari saya apa. Kamu kurang gini, kamu gesturnya kurang apa dan lain sebagainya kayak gitu. Intinya kalau mau wawancara, usahakan teman-teman harus mock up dulu sebelum hari H gitu. Dan jangan sekali gitu ya, jangan sekali. Berkali-kali gitu ya, biar lebih luwes pas di interview sama HRD ya? Atau dosen? Dosen. Dosen fakultinya. Dosen fakultinya. Kalau HRD kan kerja, Kak. Oh iya. Ngelamar kerja dong. Iya, ngelamar kerja. Jadi kadang tuh profesor ataupun dosen yang mau interview kita, itu biasanya teman-teman suka ada pertanyaan yang di luar nalar kita gitu loh. Ya, seperti yang kasusnya di UI3, saya udah merangkum banyak pertanyaan tentang beasiswa, tapi yang keluar cuma satu, dan selain itu kayak di luar itu gitu. Wow, jadi harus siap-siap. Teman-teman harus menguasai esainya, proposal studinya, pokoknya semua kuasai. Oh, berarti nggak asal nulis kayak, oh aku mau bikin cita-cita kontribusi apa gitu ya, kayak gede banget kayaknya kelihatannya, tapi ternyata pas di interview nggak tahu mau ngapain ya. Jangan sampai gitu ya Kak ya. Oke. Nah, ngomongin tentang Master Education gitu ya. Master of Education. Di sana kakak udah berapa lama sih kuliah S2? Udah sampai sebulan gitu?
Udah start September kemarin 2024. Oh berarti udah lumayan ya. Semester 1 ini besok mau masuk semester 2. Oh Masya Allah. Berarti berapa tahun sih kalau master? 2 ya? 2 tahun. 2 tahun berarti tahun ini di Indonesia, tahun depan di luar negeri. Yes, insya Allah kalau itu double degree ya teman-teman. Double degree. Di mana tuh negaranya Kak? Kalau Faculty Education itu kerjasama sama Australia. Teman-teman bisa lihat LPDP dah, itu udah lengkap sekarang double degree-nya. Karena udah masuk list LPDP sekarang UI3, udah mulai terbuka ke umum gitu. Oke. Nah, ngomongin tentang Master of Education lagi nih Kak. Kira-kira apa sih mapel di semester 1? Mapel enggak sih bahasanya? Matkul ya? Matkul mah. Masih SMA dong. Iya. Ada matkul yang Kakak paling suka enggak sih gitu tentang education gitu kan? Iya, matkul. Karena menurut aku pendidikan akhir-akhir ini tuh kayak sering dibahas gitu loh sama halayak netizen gitu kan. Pendidikan Indonesia masih kurang lah, SDM-nya juga masih rendah lah gitu-gitu. Hal itu dibahas nggak sih di Master of Education? Of course, kita kan lebih spesifik education-nya. Bahkan kita membuat atau recreate metodologinya, atau recreate kurikulum, recreate RPP kayak gitu. Jadi kita belajar gitu. Dan setelah saya belajar tuh saya berpikir, wah ternyata para menteri itu ternyata sesusah ini loh bikin kayak kewenangan pendidikan gitu loh teman-teman. Dari dulu mikirnya kayak kita protes tapi kayak wow ternyata so difficult gitu, so complicated juga gitu. So far semua matkulnya all is good gitu, jadi kayak semua baik-baik aja, semua senang, saya semua senang. Tapi kalau yang paling suka, saya suka bagian riset metodologi sih. Research and methodology. Ada cita-cita jadi menteri nggak sih Kak? Menteri fisika, ada gak sih menteri fisika? Kayaknya Prof Stella harus tengok ini gak sih? Iya bener banget. Prof, minta tolong ini direkrut segera ya. Nah itu dia tadi tentang UI3 Scholarship ya teman-teman. Kalau misalkan ada yang kepo lebih lanjut tentang info beasiswa ini, boleh banget prepare dari awal dan tentunya bisa hubungin Kak Jihan ya. Boleh kasih tahu media sosialnya nih Kak? Saya aktif di Instagram, teman-teman udah cari aja jihan.arafi, itu udah keluar itu. Misalnya saya suka share terkait gimana cara menulis esai, strateginya, itu saya share di sana gitu. Wah ini ini orangnya benar-benar bermanfaat banget ya. Gak cuma buat diri sendiri, tapi juga buat teman-teman semuanya. Ada esai juga dikasih bocoran gitu. Kapan lagi kan? Ada channel YouTube-nya enggak nih? Channel YouTube juga ada. Ada juga? Ya, Jihan Arafi. Tetap Jihan Arafi. Oke, wow. Ya, jadi gitu di YouTube tuh biasanya saya lebih ke daily di kampus aja sih. Oh, daily rutin kayak a day apa sih? A day in my life gitu ya. Bahasa kerennya gitu kan sekarang. BTW ngomongin UI3 tuh aku pernah lihat kemarin di FYP Reelsku tuh ada perpustakaan gitu loh Kak yang gede banget. Itu iya Kak, itu di UI3? Iya, itu di UI3. Kita manggilnya itu Cozy Library. So cozy tempatnya teman-teman. Harus visit sih kalau ke Depok itu kan. Itu kayak katanya perpustakaan paling nyaman dan besar gitu ya kayak. Kayak ada mallnya juga kalau nggak salah ya. Atau enggak? Mirip-mirip mall sih, tinggi mall. Dan banyak buku-bukunya. Buku-buku memang kayak nggak ada yang Indonesia, jadi kayak intern semua gitu kan. Wah, teman-teman lebih banyak sih. Makanya perlu sertifikat bahasa Inggris, soalnya bukunya aja banyak kan yang bahasa Inggris, Arab itu juga. Ya Arab, banyak kan bahasa Inggris gitu. Jadi kayak emang so comfortable banget tempatnya, cocok banget buat nugas. Baik Kak, mungkin yang suka spot-spot foto Instagramable tuh cocok banget sih. Update Instagram ya. Dan itu terbuka buat umum loh Kak. Oh terbuka buat umum juga. Jadi nggak harus kayak pakai KTM gitu? Enggak. Nanti biasanya di registrasi umum itu diarahkan oleh petugas biasanya. Soalnya kalau aku aja kan mahasiswa UIN misalnya kan ke UGM gitu, perlu kartu sakti gitu kan. Oh kita enggak. Kita enggak ya. Luar biasa. Fee-nya ada uang gitu? Sepertinya ada kalau untuk umum luar gitu. Oke. Tapi sepadan lah ya sama fasilitasnya. Kapan lagi kan dapat buku internasional sekozi itu dan ada fasilitasnya juga tentunya. Oke. Itu ya teman-teman, pokoknya kepoin aja beasiswa UI3 Scholarship. Tonton juga kontennya tentang esai gitu ya, di likes dan lain sebagainya. Nah, kita lanjut nih Kak. Kita dari beasiswa UI3 Scholarship. Sebenarnya Kakak itu pernah apply beasiswa lain gak sih selain UI3 Scholarship gitu? Of course. Oh pernah juga? Oh berarti sebelum keterima UI3 Scholarship tuh ada beberapa beasiswa yang Kakak apply gitu ya?
Ya itu banyak banget scholarship karena ya kesempatan nggak datang 2 kali ya teman-teman. Jadi kayak saya mencoba terus untuk berusaha kejar beasiswa karena sekolah dengan beasiswa it's my dream. It's my dream banget teman-teman. Bayangin kita disekolahkan oleh negara, wow itu kan kayak luar biasa gitu loh. Iya benar banget. Gitu, banyak banget. Berarti beasiswa apa aja sih yang kakak apply gitu? Boleh di mention gitu kali ya? Oke disebutin nih. Boleh. Ya mungkin jadi referensi teman-teman biar bisa daftar aja kali ya. Pertama saya coba apply Turki Busleri. Ke Turki pasti ya? Iya Turki ya kalau Turki. Terus saat itu BIB dari Kemenak. Beasiswa Indonesia Bangkit. Oh Bangkit, oke. BIBX LPDP itu terus Romanian Scholarship. Romania juga itu di Eropa kan? Ya Eropa. Luar biasa banget. Terus POSCO Fellowship. POSCO itu di mana tuh? Korea Selatan. Tapi khusus science biasanya yang POSCO itu. Dan Global Korean Scholarship masih Korea Selatan. And Chinese Government Scholarship atau CGS itu juga daftar. Dan mana lagi ya? And then Triple IU I3 ini sementara kayaknya itu banyak banget sih. Coba deh dihitung banyak banget kan Kak? Ya banyak banget ya teman-teman. Nah dari sekian beasiswa tuh ada nggak sih yang kayak mungkin lulus sampai wawancara lagi kayak tadi Jarum, ada nggak sih? Ada beberapa beasiswa. Apa tuh Kak? Ada nanti nggak usah di-mention deh ya kalau itu. Ada teman-teman kayak sampai beasiswa, jadi kayak saat itu ketika beasiswa bergengsi yang saya cita-citakan ke negara itu udah sampai tahap wawancara dan habis itu nama udah nggak ada tuh Kak. Wah karena itu patah banget gitu loh Kak, berasa kembali ke zaman beasiswa Jarum gitu kan. Wah disitulah mulai 1 bulan mulai kayak merenung diri gitu. Lanjut gak ya cari beasiswa atau gimana, udah berusaha A B C D kayak gitu kan. Soalnya kan apply beasiswa banyak, berarti kan ngerombak esainya yang banyak. Benar. Karena kita harus riset kampusnya, riset beasiswanya mau kandidat kayak apa gitu. Penting ya teman-teman, kalau mau beasiswa kita harus riset kampus, terus riset beasiswanya tuh kayak mana gitu, cari kandidat seperti apa. Dan seiring berjalannya waktu, lingkungan tuh sangat mensupport untuk kayak ayo daftar lagi dan lain sebagainya. Ya udah saya mengikuti jejak lagi untuk cari beasiswa, berburu beasiswa yang sampai akhirnya sekarang di UI3. Sampai akhirnya di sini ya, Masya Allah sekali teman-teman. Begitulah perjalanan hidup yang luar biasa sih, harus dinikmati semuanya dan disyukuri. Iya, tapi aku benar-benar appreciate banget sih sama Kak Jihan yang meskipun kayak berkali-kali gagal gitu ya, mungkin ngerasa patah hati, ngerasa sedih, kayak aku lanjut nggak ini, aku capek gitu kan, kadang ada perasaan gitu ya kalau aku ya. Tapi Kak Jihan ini seorang yang bisa memaknai perjalanannya dengan baik juga, bisa evaluasi kira-kira apa sih yang kurang gitu ya. Betul. Dan selalu bisa meningkatkan kemampuan diri sendiri gitu ya Kak. Karena gini Kak, kalau kita nggak mencoba kita nggak bakalan tahu gitu di dalamnya atau sistemnya tuh kayak mana gitu. Kita nggak bakalan tahu di Turki gimana dan lain sebagainya. Tapi kalau kita mencoba dan itu gagal, yang katanya adalah gagal itu kesuksesan tertunda gitu kan, kata orang-orang gagal tuh kesuksesan tertunda. Jadi emang bener sih, ternyata ada opportunity yang itu menerima kamu loh sebenarnya. Kayak gitu, itu yang terbaik. Jadi coba aja dulu, nggak usah insecure IPK teman-teman, nggak usah. Pas beasiswa ketika wawancara yang ditanya tuh adalah kegiatan kalian di kampus. Ini tak kasih bocoran ya. Kalian pernah ngapain aja di kampus, ikut apa aja pokoknya itu. Itu masuk di esai itu berarti? Ya esai, menjelaskan esai siapa diri kita gitu loh Kak. Oke, berarti untuk para maba-maba dan yang mungkin masih kuliah di semester awal gitu ya, tingkatin portofolio kalian, ikut volunteer, ikut organisasi, UKM, pokoknya coba aja dulu semuanya gitu. Coba aja dulu semuanya gitu ya, biar value-nya juga bertambah gitu. Ningkatin leadership skills juga sih. Oke, dan BTW itu pas apply master itu LKTI juga apa sih namanya? Research juga diajuin atau enggak tuh? Of course, kita harus ada juga. riset. Itu harus bahkan di-mention kalau bisa. Karena itu kan menarik perhatian si pembaca. Wah, berarti kandidat ini sudah siap loh untuk riset apa gitu. Soalnya S2 teman-teman. Juga yang dibutuhin juga research ya, pasti research juga. Course, kayak gitu. Oke. Tapi kakak ini belajar riset itu dari mana sih? Otodidak kah atau ikut kayak kelas-kelas gitu? Oh no, saya belajar di UIN sih pastinya, di UIN Suka ya. Saya belajar di UIN Suka. Terima kasih banyak UIN ya. Terutama ada salah satu dosen yang mensupport gitu. Jadi kayak saya kecanduan jadinya nulis, ikut conference kayak gitu-gitu. Kalau mungkin saya
Nggak saya start nulis tuh dari semester 5 sih. Semester 5 itu baru start. Jadi kayak awal-awal masih organisasi banget. Semester 5 udah mulai start nulis, ya udah kecanduan sampai sekarang gitu. Jadi kayak teman-teman kalau ada dosen kalian ngajak kolaborasi, riset, itu ambil. Itu tuh kesempatan yang luar biasa yang nggak bakalan kalian temukan gitu loh. Jadi kayak kalau ada dosen, ayo collab, riset, ambil. Paham nggak paham nanti dosen yang nunjukin. Saya juga gitu, awalnya dari nol banget nggak paham gitu loh. Walaupun nggak bisa, tapi belum berarti nggak mampu gitu ya. Siapa tahu sambil jalan bisa gitu kan, sambil belajar gitu. Betul. Oke, gitu ya. Luar biasa ya teman-teman ya. Nah, terus kita tadi udah ngomongin banyak hal gitu kan tentang Kak Jihan, kayak kegagalan, terus ada scholarship lah gitu. Sebenarnya Kak Jihan ini, sesosok Kak Jihan nih, itu pengen jadi apa sih ke depannya? Aduh, visinya itu apa sih ke depannya? Ini kayaknya question yang paling susah ya teman-teman. Iya, mau jadi apa gitu. Kalau dulu pas SD mau jadi dokter, guru, itu kayak banyak banget gitu ya. Sebenarnya dinamis kalau kayak masalah visi. Tapi bagi saya visinya itu ya kita harus bisa tebar kemanfaatan sih bagi orang lain. Apalagi saya yang fokusnya sekarang ambil education, otomatis kayak ya pengen berkontribusi di dunia pendidikan itu sendiri gitu. Oke, berarti yang penting adalah menebar manfaat gitu ya. Iya, menebar manfaat. Oke, itu luar biasa sih, karena nggak semua orang tuh punya value yang seperti itu gitu. Ya, begitulah. Apalagi di zaman sekarang kan orang yang penting dapat duit lah, nggak peduli mau volunteer apa-apa. Tapi kita butuh loh sosok pemuda yang bisa menebar kebermanfaatan ya, karena kita masih muda juga, kita berpendidikan, so of course mau nggak mau kita harus berkontribusi balik gitu ke negara gitu ya Kak. Ya betul sekali. Oke, itu visinya ya Kak. Visinya. Oke, kalau cita-citanya jadi dosen nih? Amin paling serius ya. Tapi amin, kita doain bareng-bareng ya guys. Tapi kita nggak ada yang tahu jadi apa nantinya. Kita hanya bisa berusaha yang terbaik untuk jadi apanya ya. Biar Tuhan yang ngatur gitu loh. Jadi kita berusaha aja. Betul banget. Nah itu dia ya teman-teman, kita udah belajar banyak dari Kak Jihan. Kita juga udah belajar scholarship dan lain sebagainya. Terakhir nih Kak, sebelum masuk ke closing, aku kepo nih sama Kak Jihan. Aduh, kayaknya kayak apa ini? Mencurigakan deh. Teman-teman di sini kan banyak banget yang kayak masih belum mantap gitu sama pilihan mereka, sama arah hidup mereka. Okay. Terus kayak aku mau nyoba tapi takut gitu dan lain sebagainya. Gimana sih cara Kak Jihan tuh kan mulai dulu, prinsipnya kan mulai dulu, tapi itu cuma gampang diomong tapi kadang di hati tuh susah gitu. Nah gimana sih sosok Kak Jihan ini bisa memantapkan jejak, aku mau ngelakuin ini, aku mau ngelakuin ini, itu gimana sih? Tapi sebelumnya saya tanya deh, Kak percaya nggak kalau saya itu seorang pendiam banget? Percaya nggak? Enggak. Tuh, banyak nggak percaya. Nggak percaya teman-teman. Saya tuh dulu pendiam sekali. Bahkan sering dijuluki dari itu kutu buku karena saya akademik banget. Oke. Iya. Wow, berarti sering di perpus. Iya, sering di perpus. Kan saya suka baca gitu kan. Dan sering berjalannya waktu saya mengambil change itu, opportunity itu. Saya harus gerak. Saya harus keluar dari zona nyaman gitu. Saya mendapatkan itu nggak mungkin dengan mendapatkan yang sia-sia gitu. Jadi kita harus keluar, berani dari zona nyaman. Nah, untuk mencoba itu tentu kita ada perasaan takut, gagal, apalagi udah menyiapkan banyak hal. Entah itu materi, pikiran, tenaga ya teman-teman, untuk nyiapin itu nggak main-main ya beasiswa gitu. Tapi percayalah, kita mencoba berarti kita udah tahu. Kita mencoba berarti kita udah berani melangkah gitu teman-teman. Justru kalau kita nggak mencoba, kita udah give up duluan gitu. Udah give up duluan dari opportunity itu. Padahal sebenarnya kalau kita melek informasi dan disupport oleh lingkungan yang memberikan informasi, itu banyak sekali kesempatan. Dan teman-teman coba aja gitu, nggak usah kayak minder. Nanti kayak dibilang sok-sokan mau daftar beasiswa, nggak usah. Kalau saya tim tutup telinga. Kalau gagal ya udah. Jadi motivasi saya ketika udah gagal satu beasiswa yang negara impian saya, jadi kayak ya udah saya apply dulu, habis itu saya lupakan, kumpulkan dan lupakan gitu. Jadi ya biarkan notif email aja gitu. Jadi kayak ya udah coba-coba aja dulu. Nggak mungkin nggak keterima kok, pasti ada. Mungkin harus menunggu beberapa waktu, itu pasti ada masanya gitu.
Oke, berarti tinggal nunggu aja kesempatannya ya, timing yang bener, timing yang pas buat kalian keterima gitu ya. Iya, makanya untuk menunggu kesempatan kita harus menjemput dulu gitu. Gak mungkin nunggu kesempatan, kita harus menjemput bola istilahnya. Kita harus ngenalin diri ke bola itu, kayak gitu loh Kak. Harus coba dulu gitu ya. Karena kalau misalkan kita nggak nyoba, kemungkinan untuk lolos 0%. Tapi kalau udah nyoba, walaupun gagal tuh masih ada kemungkinan 50-50 lah ya. Dan jadi kita tahu, dan dari situ karena kita udah banyak belajar hal kayak gituan, apalagi terkait beasiswa, kita bisa sharing tuh ke teman-teman yang mau daftar beasiswa. Nah itu. Jadi pembelajaran bersama ya teman-teman. Kayak gitu. Oke. Saran dan tips buat teman-teman atau motivasi buat teman-teman semuanya dari Kak Jihan nih. Mungkin bisa beberapa kata atau kalimat gitu. Oke, jadi kayak teman-teman yang emang benar-benar pengen dapetin beasiswa, entah di S1 ataupun nanti mau lanjut S2 dengan beasiswa, persiapkan matang-matang. Banyak baca ketentuan beasiswanya, karena pasti setiap beasiswa punya kriteria masing-masing. Itu penting nomor 1. Terus nomor 2, jangan takut untuk mencoba hal baru gitu. Ambil saja semua kesempatan. Terus yang ketiga, jangan pernah berpikir kita akan menjadi hebat gitu. Tapi lakukan yang terbaik aja, lakukan yang hebat. Kayak kalau saya sih nulisnya don't think to be great, but do to be great. Kayak gitu. Jadi kayak ya udah nggak usah mikir jadi hebat, udah lakuin aja yang terbaik kayak gitu. Oke, pokoknya lakuin dan lakuinnya yang terbaik gitu ya. Insya Allah nanti pasti ada jalan nyampe-nya gitu ya Kak Jihan ini ya. Oke, luar biasa sekali ya teman-teman. Hari ini kita ngobrol banyak sama Kak Jihan. Luar biasa. Wanita kelahiran Jombang ini sudah memberikan pengalamannya, dan mungkin teman-teman juga bisa belajar dari podcast ini. Mungkin itu dulu ya teman-teman semuanya. Kapan-kapan lagi kita bisa bahas lebih lagi sama Kak Jihan terkait mungkin isu topik-topik yang lain. Kalian boleh kasih saran ke sini. Mungkin itu dulu ya dari kami. So bye bye. See you. Thank you Kak Siva.